Selamat pagi Pak Nyoman, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Muhammad Rizana Haji Pratama, perwakilan dari grup HG1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang polusi udara di Jakarta. Mengapa Jakarta adalah kota paling terpolusi di Indonesia? Yang pertama adalah karena Jakarta adalah tempat paling padat di Indonesia. Karena Jakarta merupakan ibu kota di Indonesia, jadi semua semua aktivitas maupun itu pemerintahan atau entertainment atau industri-industri yang lainnya menyebabkan Jakarta menjadi uh, kota paling padat di Indonesia. Kemudian dikarenakan kepadatan penduduk di Jakarta itu, jadi semakin banyak transportasi yang digunakan sehingga banyak polusi-polusi seperti CO2 dan SO2 yang menyebabkan Jakarta menjadi kota yang paling terpolusi di Indonesia. Kemudian ada yang disebutkan dengan yaitu perfect storm of pollutants atau bisa dibilang juga badai polutan yang sempurna. Banyak pembangkit listrik, tenaga batu bara, emisi transportasi, manufaktur, emisi rumah tangga, konstruksi, debu jalan, dan pembakaran limbah terbuka. Tapi karena pandemik, kualitas udara jadi meningkat dan lebih banyak orang yang tinggal di rumah sebaik mungkin untuk mengikuti instruksi pemerintah mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Namun walaupun sedang terjadi pandemi ini, kualitas udara ibu kota tidak berkunjung membaik dan karena sebenarnya tidak hanya berkorelasi dengan menurunnya jumlah kendaraan yang berpergian, tapi juga dengan meningkatnya intensitas curah hujan ketika musim hujan mencapai puncaknya. Itu menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Jakarta yaitu Andono Warih. Kemudian berikut adalah bukti-bukti dari artikel yang menunjukkan bahwa Jakarta merupakan salah satu kota yang terpolusi di dunia. Yaitu yang pertama, dari artikel tersebut disebutkan bahwa kualitas udara Jakarta yang buruk adalah hasil dari badai polutan. Maaf, kualitas udara Jakarta adalah yang terburuk di dunia lagi pada Kamis Agustus pagi, 1 Agustus pagi tahun ini. Maaf, tahun kemarin. Dan menurut monitor indeks kualitas udara air visual yang kedua kalinya dalam rentang 2 bulan. Kemudian kualitas udara di Jakarta juga pernah mencapai 161 atau bisa dibilang juga dengan level yang tidak sehat berdasarkan oleh AQI. Meskipun kemudian pada pukul 16.30 waktu setempat, AQI Jakarta telah turun ke 121 dan menempatkan ibu kota di posisi ke-6. Lalu ibu kota Indonesia tersebut menduduki puncak daftar dengan mengambil tempat pertama dari kota-kota di negara lain seperti Ulaanbaatar di Mongolia, Dhaka di Bangladesh, di Hong Kong, Lahore, Pakistan, dan Shenyang di Cina. Kemudian berikut adalah bukti-bukti secara statistikal yang bisa dilihat di tabel tersebut. Bisa dilihat bahwa kalau di grafik tersebut menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota yang sangat terpolusi dan level polusi tersebut sudah mencapai level yang tidak sehat dan sudah seharusnya untuk menjadi uh, concern atau kekhawatiran untuk pemerintah setempat.
Dan apakah yang bisa pemerintah lakukan untuk menanggulangi polusi di Jakarta ini? Yaitu yang pertama adalah pemerintah Jakarta dapat memperbaiki target pemulihan udara Jakarta dengan membuat strategi dan rencana aksi untuk pemulihan udara Jakarta. Seperti restorasi udara yang dapat diperbaiki dengan menetapkan target untuk mengurangi konsentrasi PM2,5 di udara. Selain itu, menentukan target untuk mengurangi konsentrasi ozon atau O3. Permukaan tanah sebagai polutan dominan di Jakarta juga diperlukan, namun tidak berarti bahwa polutan lain akan disisihkan. Kemudian, strategi dan rencana aksi pemulihan udara Jakarta harus mencakup target untuk mengurangi polutan lain seperti SO2, NO2, dan CO. Karena dari ketiga polutan ini adalah yang paling berpotensi mencemari udara Jakarta. Untuk mengurangi konsentrasi O3, kita perlu mengurangi tingkat NO2 karena O3 terbentuk dari reaksi kimia antara nitrogen oksida, senyawa organik volatil atau VOC, dan sinar matahari. Ini berarti jika kita ingin mengurangi konsentrasi O3 dan PM2,5, kita harus juga mengurangi konsentrasi 3 polutan lainnya. Sebuah strategi dan rencana aksi diharapkan akan menciptakan target pemulihan udara Jakarta yang lebih fokus daripada kita menggunakan indeks kualitas lingkungan yang merupakan kombinasi dari cakupan seperti udara, air, dan lahan. Oleh karena itu, pemerintah Jakarta memiliki dokumen khusus hanya untuk menyelesaikan polusi udara Jakarta. Target pemulihan udara Jakarta dan inventarisasi emisi diperlukan untuk membuat program pengendalian polusi udara yang terukur dan ditargetkan oleh pemerintah Jakarta. Dan yang terakhir adalah kita cara untuk memulihkan udara Jakarta tidak hanya mengurangi emisi dan polutan, tapi juga mengkritik rencana pembangunan yang berpotensi mencemari udara Jakarta, seperti rencana insinerator di Jakarta. Karena insinerator tersebut dapat mengeluarkan berbagai polutan yang dampaknya sangat buruk untuk kelestarian dan untuk kesehatan dari udara di Jakarta. Dan insinerator ini juga termasuk yang mengeluarkan PM2,5 dan compound tersebut dapat memperburuk udara Jakarta. Selain itu juga ada rencana dari pemerintah untuk membangun 6 jalan raya dengan panjang hampir 70 km di Jakarta. Yaitu dan pembangunan jalan raya tersebut sebenarnya bertentang dengan rencana pemulihan udara di Jakarta, maka harus direvisi dan dievaluasi kembali dari kebijakan pemerintah tersebut. Dan tambahan 6 jalan raya memberikan insentif untuk pertumbuhan penggunaan transportasi pribadi yang berpotensi berkontribusi pada peningkatan beban emisi, yang berarti kalau kita dan yang lebih parah daripada pembangunan jalan raya tersebut, karena ada jalan raya baru tersebut, jadi secara langsung memberikan insentif kepada penggunaan kendaraan pribadi untuk tetap menggunakan kendaraan pribadi mereka daripada misalnya memakai transportasi umum. Makanya itu juga bisa menyebabkan polusi udara di Jakarta lebih parah. Dan rencana itu juga hanya bagian dari rencana pembangunan yang lebih besar yang berpotensi menghasilkan emisi yang signifikan ke udara Jakarta. Oleh karena itu, gubernur sekarang, yaitu Anies Baswedan, perlu mengevaluasi rencana pembangunan daerahnya.
Rencana untuk membangun jalan raya dan insinerator adalah bagian dari proyek strategis nasional yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Makanya untuk dari Jakarta sendiri diperlukan kebijakan yang tepat oleh gubernur sendiri. Dan rencana pembangunan yang mempotensi memperparah emisi udara yang masuk ke uh, uh, zat-zat yang masuk ke udara Jakarta tersebut harus dipertimbangkan dari kedua pihak, yaitu pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat juga. Tidak ada gunanya jika memulihkan udara Jakarta jika rencana pembangunan yang berpotensi berkontribusi terhadap polusi udara Jakarta tidak dibatalkan. Maka untuk koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu gubernur dari Jakarta tersebut harus saling berkoordinasi untuk dan harus mempunyai komunikasi yang baik untuk agar kebijakan kebijakan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta adalah prioritas utama. Itu saja presentasi dari saya tentang polusi udara di Jakarta. Saya Muhammad Rizan Haji Pratama dari grup HG1. Terima kasih atas perhatiannya.